Perkenalkan, nama saya Marcelino Iman Guntuan dengan NIM 210211060310, dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi turunan numerik dan akan mengerjakan soal yang diberikan nanti. Dan sebelum mengerjakan soalnya, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang apa itu turunan. Turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Turunan juga dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Nah, definisi turunan atau derivatif. Nah, derivatif itu bahasa matematikanya ya, derivatif. Bila persamaan fungsi fx diberikan secara eksplisit, maka kita dapat menentukan fungsi turunannya seperti f aksen x atau f aksen x dan seterusnya. Lalu menggunakannya untuk menghitung nilai turunan fungsi di x sama dengan t. Tetapi jika fungsi fx tidak diketahui secara eksplisit, tetapi kita hanya memiliki beberapa titik saja, pada kasus seperti ini kita tidak dapat menemukan nilai turunan fungsi secara analitik. Sebaliknya, pada kasus lain, meskipun fx diketahui secara eksplisit, tetapi bentuknya rumit, sehingga menentukan fungsi turunannya merupakan pekerjaan yang tidak makrus atau tidak mujarab lah istilahnya. Oke. Persoalan turunan numerik ialah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. Dalam menghitung turunan numerik diberikan 3 pendekatan, yaitu hampiran selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat atau selisih tengah. Kita masuk dalam soalnya, kita lihat soalnya di sini. Nah, ini turunan. Diberikan data sebagai berikut. Ini datanya. Tentukan nilai hampiran untuk turunan pertama dan kedua pada X sama dengan 1,9 menggunakan metode selisih maju dan metode selisih mundur. Nah, di sini kita tidak diberikan fungsi dalam mencari fx-nya ini. Nah, fungsi fx-nya ini sudah langsung diberikan dalam soal. Jadi nanti kita tidak akan bisa untuk mencari nilai eksaknya, dan kita tidak bisa menghitung galatnya berapa, karena dalam menghitung galat kita membutuhkan nilai eksaknya. Tapi di sini kita tidak diberikan fungsi dalam mencari fx-nya ini. Jadi kita akan hanya berfokus saja dalam mencari turunan pertama dan kedua pada x 1,9 ini menggunakan metode selisih maju dan selisih mundur. Oke, sekarang kita lanjut ke lembar pengerjaan soalnya. Nah, ini adalah lembar pengerjaan soalnya. Di sini saya sudah memasukkan data-datanya ya, yang tadi ada di soal. Ini adalah X-nya 1,3, 1,5, sampai 2,5 di sini. Dan nilai fx-nya juga sudah saya masukkan ya, sesuai dengan pada soal tadi. Nah, kita diarahkan untuk mencari turunan pertama dan kedua pada 1,9 menggunakan selisih maju dan selisih mundur. Di sini saya juga sudah menyertakan untuk rumus-rumus dalam mencari fungsinya itu ya. Saya sudah menyertakan rumus-rumusnya di sini, dan langsung saja kita praktekkan untuk pembuatannya. Yang pertama, ini turunan pertama selisih maju. Rumusnya adalah yang ini, seperti berikut. F aksen x0 sama dengan fx0 plus h dikurangi fx0 per h. Atau disederhanakan menjadi ini, F1 dikurang F0 per H. Kita langsung buat saja di sini ya, F1-nya. Nah, untuk posisi kita saat ini 1,9, itu adalah F0. F0 adalah posisi kita saat ini. Maka untuk F1 adalah posisi setelah F0, maka yang ini. Dan yang diambil adalah F-nya. Maka yang diambil adalah ini, F1. Lalu kita kurangi dengan F0, posisi kita saat ini. Lalu kita bahagi dengan H. Di sini saya belum membuat H-nya, di sini saja. Itu adalah selisih ya, antara tiap X, antara dari tiap X-nya. Jadi kita pakai ini saja untuk mencari selisihnya. Nah, selisihnya adalah 0,2.
Oke, kita lanjut. Kita kembali ke rumusnya di sini. F1 dikurang F0 per H. F1 kurang F0 dengan H. Kita sudah mendapatkan selisih maju dari turunan pertama. Untuk X sama dengan 1,9. Oke, lanjut untuk selisih mundur. Rumusnya ini. F aksen X0 sama dengan F X0 dikurangi F X0 min H dibagi dengan H. Atau yang sudah disederhanakan seperti ini. F0 dikurangi F1 dibagi dengan H. Langsung saja kita buat di sini. F0 adalah posisi kita saat ini ya. F0 dikurangi dengan F1 atau posisi setelah F0. Bagi dengan H. H adalah yang ini. Dan kita sudah mendapatkan untuk selisih mundur dari turunan pertama. Oke, sekarang kita lanjut untuk turunan kedua di sini. Dan untuk rumusnya di sini saya sudah sertakan di bawah sini. Turunan kedua selisih maju rumusnya ini ya. F aksen I sama dengan Fi plus 2 dikurangi dengan 2 dikali Fi plus 1 ditambah Fi dibagi dengan H pangkat 2. Oke, langsung saja kita buat di sini. Yang pertama Fi plus 2. Nah, untuk di sini Fi maksudnya Fi adalah posisi kita saat ini ya, F0 sama seperti F0. Fi posisi kita saat ini yaitu di sini di 1,9 pada F-nya yang ini. Dan ditambah dengan 2. Fi lalu kita maju 2 langkah di sini 1 2. Maka Fi plus 2 adalah yang ini. Lalu kita kurangi dengan 2 dikali Fi plus 1. Pakai dalam kurung saja. 2 dikali Fi plus 1. Nah, kalau Fi plus 2 adalah 2 kali maju dari langkah dari titik saat ini, maka Fi plus 1 adalah 1 kali maju dari titik saat ini. Kita tambahkan dengan Fi. Nah, Fi adalah posisi kita saat ini, yaitu yang ini. Dan yang terakhir kita bahagi dengan H pangkat 2. Kita bahagi dengan H yang ini. Kita pangkatkan dengan 2. Kita pakai dalam kurung saja ya. Nah, kita sudah mendapatkan selisih maju dari turunan kedua pada X sama dengan 1,9. Oke, yang terakhir untuk selisih mundur. Dalam selisih mundur, rumusnya seperti ini ya. F aksen I sama dengan Fi minus 2 dikurangi dengan 2 Fi 2 kali Fi min 1 ditambah Fi. Lalu dibagi dengan H pangkat 2. Langsung saja kita buat di sini Fi minus 2. Fi minus 2 yaitu ini posisi kita saat ini Fi dan kita mundur 2 langkah 1 2. Maka Fi min 2 adalah yang ini. Lalu akan kita kurangi dengan pakai tanda kurung. Min 2 kita kurangi dengan pakai tanda kurung saja. Fi min 2 dikurangi dalam kurung 2 dikali Fi min 1. Fi min 1, Fi mundur 1 langkah yang ini. Lalu kita tambahkan dengan Fi. Fi adalah posisi kita saat ini. Posisi kita saat ini yang ini. Lalu kita bahagi dengan H pangkat 2. H pangkatkan dengan 2. Oke, kita sudah dapatkan juga untuk selisih mundur dari turunan kedua pada X sama dengan 1,9. Oke, baik, saya sudah membuat untuk soal yang diminta tadi, yaitu hampiran selisih maju dan selisih mundur dari pada X sama dengan 1,9 ya. Gunakan turunan pertama dan turunan kedua di sini. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa pada soal kita tidak diberikan fungsi untuk mencari fx-nya, jadi kita tidak bisa mencari nilai eksaknya dan tidak bisa menghitung galatnya, karena galat dalam syarat mencari galat itu harus ada nilai eksaknya. Oke, saya rasa sekian untuk materi
turunan numerik ini, dan jika ada salah-salah dalam perkataan, saya ucapkan minta maaf. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.